Dah. Pak itunya Pak. Gimana? Enggak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran PPKN berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita dulu briefing. 1, 2, 3. Ucapkan salam, ucapkan tasbih. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Alvina, Hadir, Pak. Anggun Tirtawangi, Hadir, Pak. Anissa Dwi Wulandari, Hadir, Pak. Areka Nurul Mulyani, Hadir. sakit ya. Dika Ananda, hadir. Fadia Ramadhani, Hadir. Fauzi Admin Ginting, Iksan Jaki Sendra, Karisma Putri, Hadir. Ayu Eja Kantika, Hadir. M. Arif Kurniawan, Maulidia Sakina, Hadir, Pak. Meli Agustina, Hadir, Pak. Menit Susana, Hadir. sakit. Cinta Anggraini, Hadir, Pak. Tri siapa namanya? Tri Padia, Hadir. Ruhul Amin, Lia Dewi, Hadir. Taufik Nuramin. Baik ya. Tadi sudah selesai Bapak absen. Jadi Bapak akan menyampaikan materi hari ini terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi apa kabar kalian semuanya? Baik. Mudah-mudahan yang hari ini sakit untuk kedepannya sehat dan bisa beraktivitas datang ke sekolah. Baik, kan Bapak akan
presentasikan PowerPoint terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi pada pertemuan yang lalu ada Bapak sampaikan ada ideologi liberalisme, ada ideologi komunisme. Negara-negara ideologi liberalisme Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris. Jadi paham ideologi liberalisme yaitu paham adanya menghendaki adanya kebebasan. Misalnya kebebasan di dalam kebebasan dalam memiliki tempat tinggal, kemerdekaan pribadi dan sosial lainnya. Nah, itu kira-kira tentang paham liberalisme dan paham komunisme. Sementara kalau paham komunisme itu negaranya ada Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Kuba. Itu negara-negara yang menganut paham komunisme. Sementara Indonesia ini menganut paham ideologi Pancasila. Baik, itu kira-kira sekilas gambaran pertemuan minggu yang lalu. Sekarang Bapak akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah ideologi Pancasila. Ada yang tahu apa ideologi? Ada yang tahu apa ideologi? Ideologi adalah dasar, falsafah, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kalian sudah tahu ideologi ya. Terus yang berikutnya, ya, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata Yunani, idean. Ini bahasa Yunani, melihat, dan logia yang berarti kata ajaran. Pertama kali diperkenalkan oleh pertama kali ideologi dikenalkan oleh Anthony Destud de Tracy untuk menyebut cabang filsafat sains des idees, ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan-gagasan atau buah pikiran, sense of idea. Yang berikutnya, secara praktis ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jadi mencapainya harus butuh waktu dan proses. Jika diterapkan untuk negara, ideologi diartikan sebagai seperangkat atau kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik secara individu, sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Yang berikutnya lagi, ideologi merupakan suatu belief system berkaitan dengan sebuah keyakinan yang tentu saja lebih bersifat subjektif, pribadi masyarakat yang meyakininya. Yang berikutnya lagi,
tujuan ideologi bagi suatu bangsa Indonesia. Ya, yang pertama, landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut yang terjabar dalam berbagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Orientasi dasar 2. Orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Yang ketiga, nilai kualitas yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. 3. Udah tadi ya. 3. Nilai kualitas yang dianggap baik yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Nah, yang selanjutnya, bekal dan tujuan menemukan jati diri dan identitas. Yang keempat. Yang kelima, kekuatan yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. 6. Pendidikan bagi bangsa untuk memahami serta mempolakan penyelenggaraan kehidupannya sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berdasar pada ideologi tersebut. Tipe ideologi. Ideologi tertutup yang pertama. Yang kedua, ideologi terbuka. Ideologi dalam arti sempit atau ideologi tertutup adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang dimuliakan, yang dimutlakan sebagai dasar bertindak tidak terbuka terhadap kritik. Ideologi tertutup lebih sering disamakan dengan ideologi istilah ideologis. Yang berikutnya, mana nih kok gak muncul? Ya. Ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan khazanah rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, realitas. Yang kedua, idealitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Realitas artinya sistem nilai, gagasan, pemikiran yang mendasar dan mendalam itu selalu ada di dalam masyarakat, selalu tercermin dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya,
Idealitas artinya kadar dan kualitas ideologi ini merupakan suatu yang ideal, cita-cita yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Idealisme yang terkandung di dalamnya itu mampu memberikan harapan, optimisme, mampu mengubah motivasi pendukungnya, mampu menggerakkan pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang menjadi cita-cita ideologi tersebut. Fleksibilitas artinya ideologi itu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan mampu memberi arah melalui interpretasi baru. Yang berikutnya, penafsiran baru itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar sehingga tetap relevan, tetap dibutuhkan, tetap sesuai dengan cita-cita seluruh bangsa. Nah, yang berikutnya, Pancasila adalah ideologi negara yang bersifat terbuka. Pancasila merupakan westangtum, landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dasar falsafah bangsa memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan nilai intrinsik, nilai yang ada pada dirinya sendiri. Yang berikutnya, sifatnya masih umum, universal, belum berupa perintah-perintah atau aturan-aturan yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang konkret dan praktis. Agar dapat dipakai sebagai acuan yang konkret dibutuhkan nilai-nilai instrumental, misalnya dalam bentuk pasal-pasal undang-undang dasar dan produk peraturan perundangan berada di bawahnya. Nilai utama ideologi Pancasila adalah kebersamaan. Itu yang perlu penekanan dan perlu digarisbawahi, kebersamaan. Itu dilakukan terus-menerus dengan tiada henti. Dengan bentuk ideal kebersamaan hidup, bermasyarakatnya adalah masyarakat kekeluargaan. Jadi dari individu kebersamaan akan lahir, akan tercipta masyarakat kekeluargaan. Kalau dari dasar tercipta, secara otomatis bermasyarakat kekeluargaan akan terwujud dan akan tercipta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ditujukan dengan kebersamaan hidup antara sejumlah manusia yang terselenggara melalui interaksi saling memberi.
Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, yang berikutnya, nilai dasar Pancasila memiliki nilai-nilai esensial, mendasar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang berikutnya, nilai-nilai ini dipakai sebagai fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, yang berikutnya, nilai instrumental disebut dengan nilai alat yang merupakan norma-norma yang lebih operasional rumusannya. Yang berikutnya, berisi aturan-aturan pokok yang dipergunakan sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan dan pembuatan perundangan yang lebih konkret dalam konteks pemerintahan negara Indonesia, Republik Indonesia. Nilai instrumental ini berupa Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan-rumusan nilai instrumental dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, yang berikutnya selesai. Terima kasih. Ya, tadi Bapak sudah memaparkan PowerPoint tentang Pancasila yang kita selama ini anut sebagai ideologi negara. Silahkan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ya, silahkan Dika Ananda. Apa jadinya jika negara tidak memiliki dasar negara? Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Ini pertanyaan sangat bagus sekali, perlu kalian pikirkan dan renungkan. Ketika negara Indonesia ini tidak ada ideologi, lalu apa yang akan terjadi? Jadi kalau negara Indonesia ini tidak ada ideologi, itu akibatnya sangat fatal. Karena negara bisa hancur akibat perpecahan dan konflik di tubuh masyarakat. Di masyarakat ini akan timbul konflik, gejolak, dan akan hancur negara. Itu penting sekali ya untuk kalian pahami. Ya, ada lagi cerita lagi, silakan. Silakan tanya. Ayo jawaban kita. Mengapa negara Indonesia tidak bisa menerapkan idealisme selain Pancasila? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ayu Pertika. Ada mungkin di antara kalian yang bisa menjawab, bisa bantu Bapak, silakan. Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Ya, silakan sebelum Bapak jawab. Ada? Ya. Ada ya. Coba ya Bapak akan menjawab pertanyaan Ayu Reja Pantika. Alasannya karena negara Indonesia memiliki adat dan kebudayaan yang beragam. Ya, karena Indonesia ini memiliki adat dan kebudayaan yang beragam sehingga tidak bisa idealis. Jadi harus tetap berkonsep pada ideologi Pancasila. Baik, hari ini Bapak sudah menyampaikan PowerPoint terkait dengan materi pelajaran hari ini. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok belajar. Setelah terbagi kelompok belajar, Bapak akan bagikan LKPD. Ada yang tahu apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Sama-sama kita belajar
sejauh mana tingkat kemampuan yang kalian miliki itu kalian tuangkan dalam LKPD. Kalau kalian bisa menjawab LKPD tersebut, berarti ini materi harinya kita bahas tentang ideologi terbuka itu sampai di kalian. Jadi kalau kalian nggak bisa jawab, itu tandanya perlu remedial dan perlu pengayaan. Jadi perlu belajar lagi bagaimana ideologi terbuka ini bisa nyampe ke kalian. Dan sekarang kita bentuk kelompok. Ayo, sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. Ayo digeser meja kursinya, bentuk kelompok. Ayo bentuk kelompok. Ayo bentuk kelompok. Inilah posisi jangan. Ayo tiga kelompok. Ayo. Baca, ini ada soalnya, kalian semua jawabannya. Nah, ini LKPD-nya. Ini ada LKPD-nya. Kalau kalian selesaikan, itu ada penjelasannya. Kalau kalian dijawab. Ini kira-kira berapa menit Bapak bisa kasih waktu? 15 atau 20 menit? Ini karena ada 5 sila. Jadi sila pertama ada 2 jawaban. Sila kedua ada 2 jawaban. Sila ketiga sampai dengan sila kelima ada 2 jawaban. Jadi jawabannya ada berapa? Berarti ada 10 jawaban untuk kalian tuliskan dalam kertas selembar. Nanti dikumpulkan sebagai bentuk penilaian pada pembelajaran hari ini. Ya, ini tolong kalian apa? Buat LKPD tersebut. Silakan dibuat. Ya, silakan. Ya, itu kan. Ya, berarti ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Ditulis kelompoknya ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Tolong LKPD yang Bapak berikan dijawab, terus kalian kalau sudah selesai Bapak dikumpulkan. Ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Boleh kalian baca-baca buku. Ini ada 2 buku nih kalau kalian mau. Kalau ada yang buku belum paham, ada yang mau? Silakan. Apa juga berikan juga. Ya. Jadi sila pertama isinya 2. Sila kedua juga isinya 2. Jadi jawabannya itu ada 10. 3 ya. 3. Satu kelompok 3 ya. 3 kertas sudah tersedia. 3 kertas sudah tersedia. 3. Ya. Ini sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Udah, ini 1 pakai. Pertanyaan, mana lagi? Ya. Berarti 1 kelompok mengirim 3 lembar jawaban. 1 sila 2 jawaban. 2 jawaban tadi kan 2 jawaban. Iya. Iya betul. Ya. Silakan kalian dibaca dengan sumber bacaan tersebut. Kalian pelajari terus kalian tuliskan terhadap apa yang perlu dijawab. Disesuaikan dengan ini 2 jawabannya. Ada yang belum paham? Boleh kerjasama ya. Itu namanya kelompok nanti. Nilainya untuk semua kelompok, bukan individu ataupun pribadi. Ya, silakan kalian kerjakan
LKPD tersebut. Ini nggak ada. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Boleh sih kalau tiga nih. Berapa lama Bapak siapkan waktu kan? Bisa selesai LKPD ini? Coba tolong dijawab. Berapa lama? 20 menit atau 15 menit? Ya? Atau 10 menit siap? 10 menit siap? Ya, silakan apa? Saya belum paham. Apa kira-kira yang ada kaitannya dengan berapa lama? Tidak perlu badan itu apa yang dibaca pertanyaannya. Dibaca pertanyaannya, bisa lakukan. Kalau kamu nggak baca, akan bisa menuangkan jawaban. Coba pahami pertanyaannya. Ada sukan ini pertanyaannya. Nih, ada coba. Berarti pertanyaan beda. Coba nanti dibuka lagi, itu ada bukunya itu, nanti gantian ya. Ada buku paketnya ini. Ini Pancasila-nya. Yang kedua tuh Pancasila. Coba. Yang kedua salah. Coba. Faktor. Gak ada jawabannya. Tolong baca dulu. Baca dulu. Ya, ayo diisi. Ayo diisi. Pasti kamu bisa coba. Kita temukan dulu. Tapi ini bisa kok Dika, Nandani, kenapa? Ayo Dejang. Misalnya dalam Tuhan Yang Maha Esa apa yang perlu kalian tuangkan? Dalam apa namanya pertanyaan tidak berada apa? Ya, sama semua. Kan kalian bekerja sama. Ya, saling gimana? Gimana? Anggun? Apa Anggun? Itu. Ya. Berarti ini udah asal gantung nih. Berarti ini dosanya keluar. Udah gak apa? Ya, seperti itulah kalian tuangkan. Tentang saya itu kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian tuangkan dalam bentuk isian silat tersebut. Ya, silakan diisi terus. Ya boleh. Itu saja. Jadi satu sila ada dua jawab yang sesuai dengan penulisan jadi. Ya boleh terus.
Itu dua ya, jawabannya dua ya. Satu silang dua, satu silang dua jawaban. Silakan. Sudah ada yang siap? Ibu Era Sasmita, udah berapa lama check-in saya, Ibu? Apa kabar hari ini, Ibu? Ya, alhamdulillah, Ibu. Ibu sudah berapa lama check-in dengan saya, Ibu? Ya, saya juga bingung membuat itu, Bu, Google Map. Jadi Bu baru masuk ya, Bu? Jadi saya memang tadi minta dibantu anak dan untuk membuat Google Map, Bu. Ini saya udah mau berakhir, Bu. PPN yang pertama itu PPN kedua saya ganti baju, Bu. Terima kasih, Bu, berikan waktu dan penilaian pada PPN saya, Bu. Ini Bapak tampilan dan Bu, Pak Guru sudah keluar dari bergabung, Bu. Nanti akan mungkin berlanjut ke selanjutnya PPN yang kedua. Baru masuk kali. Wah, saya udah mau selesai gimana, Pak? Nanti yang kedua ke siapa? Iya, Pak. Ya, ini juga, Pak. Ya. Sekarang saya bisa masuk ke lini kedua, Pak. Boleh? Pak Rudi. Sekarang saya ganti baju ya, Pak. Izin tanya Pak Ruli. Baik, saya ganti baju, Pak. Ganti baju Pak yang kedua ya. Baik, Pak. Adil
Dan bacakan dulu, bacakan dulu.